Record ya, jangan lupa ya, direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung, Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Haji Agus Lani MAG. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP IPS Madrasah Sanawiyah Jawa Barat, Bapak Sulaiman Bukhari MPD. Yang saya hormati juga Ibu Moderator yang kali ini akan memandu acara, Ibu Riani Sofah SPD dari MTSN 2 Tasikmalaya. Dan saya di sini sebagai host, Ibu Maulina Ismedewi dari MTS Umi Kulsum Kota Sukabumi. Juga yang saya hormati para peserta yang hadirin pada acara webinar kali ini. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehatnya kita bisa berada dalam suasana yang penuh berkah ini, yaitu dalam acara seminar yang bertemakan pengembangan kompetensi guru ikhtiar menuju pembelajaran bermutu. Dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita masih menjadi pengikut setianya sampai akhir zaman ya, insya Allah. Amin. Amin. Baiklah, kita awali bersama acaranya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya acara dipandu oleh Ibu Moderator kita, Ibu Airiani. Untuk tempat dan waktu saya persilakan untuk Ibu Ai. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat yang sudah gabung dalam kegiatan ini. Hari ini kita akan melaksanakan webinar yang akan disampaikan narasumber kita yaitu Bapak Agus Lani dari Balai Diklat Keagamaan Bandung. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae beliau. Nama lengkap beliau adalah Dr. Andes Haji Agus Lani MAG. NIP-nya 1966 Tempat tanggal lahir di Brebes 6 Juni 1966. Pangkat golongan pembina utama muda 4C. Jabatan Kepala Diklat Keagamaan Bandung. Unit Kerja BDK Bandung. Alamat rumah Jalan Raya Bandung kilometer 3, Kampung Kaum RT 1 RW 6 Desa Bojong, Komplek Masjid Darussalam, KUA Karangtengah Cianjur. Halo. Alamat kantor Jalan Soekarno-Hatta nomor 716, telepon 02278000147 Bandung. Alamat email aguslani.musli@gmail.com. Telepon 081 320 540 156. Kemudian riwayat pendidikan MI tahun 1979, MTS 1982, MAN 1985, kemudian S1 PAI IAIN Sunan Gunung Jati Fakultas Tarbiyah Cirebon 1990, kemudian S2 Studi Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2007. Pengalaman jabatan Guru Madrasah Aliyah Tanwiriyah Cianjur dari tahun 1991-2002, Pelaksana Seksi PK Pontren 2002 sampai 2003, Kepala Seksi PK Pontren 2003 sampai 2005, Kepala Seksi Mapenda 2005 sampai 2006, kemudian Widya Iswara BDK Bandung November 2006 sampai dengan 28 Mei 2020, Kepala Balai Diklat Keagamaan Bandung 29 Mei 2020, non kedinasan, Kepala SMP SMA Al-Ittihad Cianjur 1998 sampai 2010. Itulah kurikulum vitae beliau. Maaf kalau ada salah menyebutkan. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita dengarkan pemaparan
dari Bapak Haji Agus Lani MAG, materi yang akan disampaikan muter-muter kenal. Sepertinya jaringan juga nih di saya. Silakan Bapak dicoba ini dulu. Bu Ain ada ya suara ya tapi ya. Ini sempat ini. Iya, silakan Bapak udah bisa dimulai. Bapak Agus Lani sudah bisa dimulai, silakan. Oke. Terima kasih. Sebelum saya memulai, apakah slide saya sudah nampak jelas? Sudah Pak, jelas. Oke. Sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ketua MGMP IPS tingkat Provinsi Jawa Barat Kang Sulaiman Bukhari dan seluruh jajaran pengurus yang bersemangat untuk menyelenggarakan webinar, Bapak Ibu sekalian, para pejuang madrasah aliyah semuanya ya, yang sama-sama MTS. MTS ya? MTS ada, Ya, betul, aliyah ada MTS. Bapak. Aliyah campur, Iya. oke. Saya lihat Iya, ada campur. MGMP PMA yang kelihatan, oke. Iya. Terima kasih atas atensi dan apresiasinya terkait dengan Balai Diklat. Tadinya saya diawali dengan obrolan dengan Pak Dr. Marjuki yang sowan ke ruang kerja saya bahwa akan ada permintaan dari MGMP IPS Jawa Barat supaya saya bisa berpartisipasi ikut di webinar. Saya bilang asal selama didampingi dengan pakar. Tetapi dengan materi yang diberikan aja ini sifatnya kan universal. Jaringan ya sepertinya loading. Yang terkait dengan bagaimana sistem pelatihan di Balai Diklat. Jadi, sehingga saya ingin satu slide saya ambil khusus terkait dengan 4 tipe ASN. Bagi yang belum bukan ASN, maka percayakan pada dirinya yang ASN, bagi yang belum ASN ya. Karena itu saya ingin berangkat dari 4 tipe ASN. Yang pertama ada yang punya tipe high skill, low motivation. Ada kelompok ASN yang tidak bersinergi. Ada kelompok ASN yang high skill, high motivation. Artinya ASN yang berkinerja. Yang ketiga ada low skill, low motivation. Dan yang keempat low skill, high motivation. Bapak sekalian, dari satu slide ini kalau kita jabar beaskan di gentrenya, ini membutuhkan perkuliahan 1 semester. Butuh 1 semester kalau ingin rinci sampai detail. Kita punya waktu 1 jam. Saya yakin guru-guru sudah pinter dan cerdas menyerap informasi ini. Yang pertama, ada kelompok ASN, kelompok guru yang memiliki kompetensi suka mengeluh, merasa lebih berhak. Memiliki kompetensi, suka mengeluh, merasa lebih berhak. Siapakah kita? Apakah ada di level ini? Nah, ada juga guru yang memiliki sikap dan perilaku selalu memperbaiki diri, berinisiatif, dan suka membagi pengetahuan. Atau kita di posisi berkinerja buruk, tidak bersemangat, kurang bersyukur. Atau kita ada di posisi antusias,
ingin belajar, berpikiran terbuka. Silahkan sebelum saya lanjut ke posisi berikutnya, raba dulu diri kita, ada di posisi mana kita. Bapak sekalian, jika Bapak Ibu ada di posisi high skill, low motivation, cirinya tadi 3 itu. Guru itu memiliki kompetensi, is okay. Kompetensi kepribadian mungkin. Kompetensi pedagogik mungkin bisa. Kompetensi apa lagi, Bu? Kepribadian, sosial, pedagogik. Yang 4 itu guru. Bisa jadi itu Bapak Ibu miliki. 4 kompetensi yang ada pada diri Bapak Ibu sebagai guru, sesungguhnya itu mutlak, Pak. Regulasi pengennya mutlak itu ada pada diri guru. Kompetensi kepribadiannya ya jujur, semangat, selalu ingin berilmu, update pengetahuan, seperti itu. Termasuk hari ini saya punya dugaan kuat yang ikut webinar adalah mereka Bapak Ibu guru yang memiliki semangat update ilmu pengetahuan terkait dengan pembelajaran. Oleh karena itu saya apresiasi mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut webinar tergolong guru-guru yang memiliki kompetensi yang luar biasa. Kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Terkait dengan pembelajaran bermutu, sesungguhnya tidak harus berangkat dari kompetensi pedagogik sebetulnya. Tetapi bisa berangkat dari kebiasaan Bapak Ibu memahami sifat dan perilaku murid di kelas. IPS katakanlah, guru IPS yang memiliki kompetensi, ia akan selalu belajar terkait dengan bagaimana jejaring ilmu IPS itu kemana larinya. Contoh, Bapak Ibu menjelaskan sejarah tentang Indonesia, tentang NKRI. Itu ada jejaring ilmu yang harus Bapak Ibu miliki. Terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana sejarah para pejuang kita membela bangsa, membela negara, termasuk membela agama, dan membela NKRI. Dikaitkan di situ, baru itu namanya guru yang cerdas dan bermutu. Tetapi ketika Bapak Ibu ngajar IPS, seputar kulibek gitu. Tahu kulibek? Bolak-balik bekok. Saayana dina guru, dina buku guru. Saayana dina buku paket. Nah, ini yang menurut saya adalah guru yang hanya sebatas memiliki kompetensi, tapi tidak punya orientasi bermutu. Nanti bisa didialogkan, Pak, bersama saya. Mungkin 1 jam atau setengah jam kita dialog, nanti 1 jam ke depan kita bisa berdialog. Ini monolog dulu, sekarang berdialog, nanti berdialog. Nah, suka mengeluh, merasa lebih berhak. Nah, ini penyakit. Ongkoh dia memiliki kompetensi, tetapi adat istiadatna, gitu. Adatna suka mengeluh, merasa lebih berhak. Yang seperti ini mungkin bisa jadi sebagai kategori high skill tapi low motivation. Yang kedua, star. Guru yang berbintang. Mantap ini. Guru berbintang. Selalu memperbaiki diri, berinisiatif, dan suka membagi pengetahuan. Nah, saya berharap Bapak Ibu minimal ada di posisi ini. Star. Guru berbintang di mata anak, di mata murid. Guru berbintang di mata teman. Dan guru berbintang di mata pimpinan. Mantap. Kalau Bapak Ibu ada di posisi ini, maka saya punya dugaan kuat Bapak Ibu tidak hanya akan berhenti di guru. Bapak Ibu akan diambil oleh pimpinan menjadi tim ahli. Kalau Ibu di kampus akan ditarik menjadi asisten dosen minimal, atau Bapak Ibu bisa ditarik oleh pimpinan untuk menjadi asisten di kantor atau menjadi pejabat tertentu karena punya kompetensi ini. Karena berbintang seperti itu. Oleh karena itu,
guru IPS yang berorientasi kepada mutu selalu memiliki motivasi untuk memperbaiki diri, berinisiatif, dan suka membagi pengetahuan. Nah, ini penting. Itulah karenanya di kami, di Balai Diklat itu, Widya Iswara tidak boleh ketika ngajar itu ansih menyampaikan teori-teori, konsep-konsep. No way. Tetapi kurikulum di kami adalah kurikulum yang berbasis teori cuma 30-60% praktek. Oleh karena itu, di forum ini, di webinar ini, Bapak Ibu diajak oleh kami, oleh Balai Diklat, untuk bersama-sama memperbaiki mutu proses pembelajaran agar anak-anak juga menjadi bermutu. Dari mana kita berangkat menjadi guru bermutu? Ingat Bapak Ibu, tugas kita adalah memenuhi 3 potensi murid itu yang selalu kita dengarkan dulu waktu kuliah. Ada murid kita yang punya potensi visual, ada murid kita yang punya potensi audio, ada anak kita yang punya potensi kinestetik. Guru yang bermutu dalam proses pembelajaran adalah guru yang memenuhi 3 potensi anak tadi. Ketika murid kita itu punya potensi audio, Ibu siapkan dengan untean-untean kalimat yang indah, penjelasan yang jelas kepada anak supaya apa? Enak didengar. Bila perlu disipi cerita, dongeng-dongeng, sejarah yang memotivasi anak. Anak itu akan indah mendengarkannya. Bagi anak yang punya potensi audio, kupingkeun Bandung Kuping. Tapi jangan lupa, jangan terlena dengan penjelasan pelajaran kepada anak dengan cara cerita. Karena ada anak kita juga yang punya potensi visual. Tayangkan video, tayangkan LCD kita lewat laptop, atau bikin alat peraga. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan murid yang visual. Anak akan merasa enjoy, cepat masuk ke otaknya, ke hatinya ketika yang visual itu suka nonton. Tapi jangan lupa ada anak kita juga yang punya potensi kinestetik, praktek. Bapak Ibu cerita tentang peristiwa bersejarah, katakanlah Bapak Ibu cerita tentang Borobudur. Di kelasnya wungkul ngadongeng Borobudur. Anak nggak pernah dibawa ke Borobudur, nggak pernah dibawa ke Jogja. Anak nggak pernah diperlihatkan video Borobudur. Apa kata dunia? Mereka hanya menghayal, Pak. Hanya menghayal. Oleh karena itu, ketika cerita Borobudur, ada karya wisata. Ajak studi wisata. Ajak itu. Bagaimana duitnya? Kreatif sendiri. Komunikasi dengan pimpinan. Komunikasi dengan orang tua. Bisa seperti itu. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak yang kinestetik praktek. Bapak Ibu cerita tentang sejarah nasional, katakanlah ke Monas. Ajak anak-anak ke Monas. Itu bagi anak-anak, bagi murid-murid akan lebih pas, lebih klik, lebih nyambung pembelajarannya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, guru IPS yang bermutu adalah guru IPS yang mampu memenuhi 3 potensi tadi. Potensi audio, potensi visual, dan potensi kinestetik. Pastikan itu Ibu. IPS punya laboratorium nggak? Labnya. Kalau nggak punya laboratorium, labnya bawa ke Borobudur, bawa ke Monas, bawa ke Taman Mini. Yang paling banyak kan Taman Mini, nggak gampang itu. Bawa ke Taman Mini itu soal sejarah. Sejarah dunia tentang Amerika, tentang Eropa semua. Ya nggak usah ke Eropa, nggak usah. Minimal Pak Ibu kreatif mencari video tentang bagaimana kehidupan orang-orang Amerika, orang-orang ASEAN atau orang Jerman segala macam seperti itu. Bapak sekalian, nah itu. Jadi saya ingin memposisikan Bapak Ibu seolah-olah Bapak Ibu menjadi guru-guru yang berbintang ini, guru-guru star.
Guru-guru yang berkinerja. Satu, memperbaiki diri, berinisiatif, suka membagi pengetahuan. Nah, ini penting. Nah, jangan lupa guru-guru sejarah juga harus update pengetahuan, update informasi, update sejarah, dan jangan lupa jejaring ilmu IPS itu tidak hanya di buku guru, cari pustaka-pustaka yang terkait dengan substansi materi atau KD-KD yang ada di IPS. Seperti itu. Bapak sekalian, ini motivasi dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi guru-guru yang ada di posisi star, guru berbintang di mata anak. Insya Allah. Saya ingin menghindari Bapak Ibu ada di posisi bu guru yang low skill, low motivation. Gawe males, kinerja buruk, semangat gitu. Kurang bersyukur, ini bahaya. Hilang seperti itu. Oleh karena itu, kepada grup atau kepada komunitas MGMP IPS di Jawa Barat yang dinakodai oleh Kang Sulaiman Bukhari, bari jeung teu aya di ka mana ieu teh? Fotona ge leungit, tinggal Bu Maulina wungkul. Iya, ketinggali deui ya. Saraya gini Kang Sule. Nah, aya opatan katanya gambar nama itu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan semua menyimak ya, seperti itu. Hilangkan itu, ya. Hilangkan yang low skill dari diri kita. Ingat yang PNS ya, kita digaji oleh negara melalui madrasah aliyah, madrasah sanawiyah di dalam rumah Kementerian Agama itu untuk apa? Untuk menjadi pembelajar dan menjadi penular virus kebaikan kepada muridnya. Kita digaji untuk itu, Pak. Digaji untuk itu. Jadilah guru pembelajar terus. Jangan pernah berhenti merasa cukup dengan ilmu yang ada. Ini bahaya. Fenomena hari ini banyak oknum-oknum manusia yang punya setitik ilmu tapi sudah merasa paling berilmu. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu pasti ada yang berilmu lagi. Oleh karena itu, kita seringkali terlena merasa di kelas asapang pinterna, asapang aingna, budak mah kabeh bodoh, itu penyakit. Penyakit. Budak aliyah mah tak bisa naon. Saya makan sarjana, bis doktor, itu penyakit. Penyakit. Ulah. Hilangkan kayak itu. Gali potensi anak, Pak. Bapak jangan ngomong sorangan di kelas teh. Ayo, digali, diguar potensi anak itu. Ada tugas-tugas kepada anak untuk mencari. Akhirnya mah usum, Pak. Akhirnya mah tos usum ngajar nyorocos di kelas tos usum. Belajarkan mereka. Gerakan. Lewat saintifik. Besok kan Pak Dr. Majuki tentang saintifik ya. Bagaimana penjelasan saintifik berbasis IPS. Itu indah nanti. Banyak model, Pak. Pak Dr. Majuki sudah menerbitkan buku terkait dengan 1001 model, kalau tidak salah. Itu nanti besok dengan Pak Marjuki. Suami Pak Marjuki sekarang ada. Kalau ada Pak Marjuki, nanti penguatan-penguatan aja dari Pak Marjuki setelah saya. Bapak sekalian, mengapa harus bermutu pembelajaran? Ya iya. Orang yang bermutu itu akan berimbas kepada prestasi diri. Pasti itu. Orang yang berprestasi, guru yang berprestasi, akan imbasnya, berkahnya akan terasa. Pasti kan. Contoh Pak Sulaiman, Kang Sulaiman, ditunjuk jadi ketua MGMP. Pasti ada sesuatu di diri beliau kan gitu. Kenapa milih Kang Sule? Pasti ada potensi, minimal ada potensi yang bisa kita tiba-tiba memilih beliau, kan begitu. Kenapa Neng Maulina jadi host, Ibu Sopiah jadi pembawa acara? Karena punya potensi. Minimal di apa? Di bidang IT lah, bisa ngoprek-ngoprek Zoom seperti ini. Jangan kayak saya gaptek. Saya masuk dibantu-bantu terus, Pak. Soal IT mah. Ya, Bapak sekalian. Oke.
5 menit lagi saya akan monolog seperti ini. Di samping tadi Bapak Ibu supaya bermutu memahami sifat-sifat anak, jangan lupa pembelajaran saintifik yang besok akan dipertegas oleh Pak Marzuki itu sangat Islami, Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu bertanya, menyapa murid. Pastikan apakah menyapa kabar, apakah menyapa nasib di rumah, kondisi rumah orang tua, pastikan itu. Kemudian yang kedua, berikan ruang dan waktu untuk mereka bisa bertanya dan bercurhat di kelas. Kan begitu. Itu 5M itu. 5M dipakai, itu Islami banget. Menanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Menganalisa, mengamati. Oh, banyak. Kita semua amati. Fatabayanu itu mengamati. Bapak Ibu memperagakan gambar sesuatu, anak suruh menganalisis, itu namanya fatabayanu. Bisi hoak, bisi berita hoak, atau gambar-gambar hoak dijelaskan ke ahli sejarah orang-orang PS. Ulah sarwana, kepiluan provokasi, ujaran kebencian diantep, diperkuat oleh guru. Bisa, sejarah yang menyimpang diperkuat oleh guru. Padahal sejarah itu hoax. Klarifikasi seperti itu oleh guru. Itulah pentingnya ada analisa atau mengamati alat peraga, mengamati gambar, mengamati dunia sekelilingnya. Kemudian diskusi, wasyawirhum fil amri, itu jelas kekuatannya di situ. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam setiap pembelajaran, musyawarah dan diskusi kelompok atau pakai diskusi kecil, anak bertiga, berempat bisa. Ya, begitu ya. Neng Maulina jelas ya? Ya. Ibu Setia jelas ya? Nah, kelihatan senyumnya kan gitu. Begitu. Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan mutu kediklatan, kami mengajak Bapak Ibu guru-guru IPS untuk update terus di Google ya, atau di web kami, di medsos kami, balediklat.go.id, silakan klik. Di situ ada macam-macam jenis pelatihan. Kapan ada PJJ, kapan ada diklat, apa saja jenis diklat, itu silakan diupdate. Itu hak sepenuhnya Bapak Ibu ikut bersama kami. Tentu dengan diikat oleh sistem dan aturan kediklatan. Tapi itu, jadi kami hadir, sudah punya komitmen untuk memberdayakan seluruh SDM Kementerian Agama di Jawa Barat. Badai guruna, badai setapna, badai pejabatna, penghuluna, penyuruhna, sadayana, di balik diklat diayakeun diklatna. Cuma memang terbatas, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Jika Bapak Ibu kelompok MKMP IPS hoyong gaduh sertifikat enggal segera karena untuk kenaikan pangkat, bisa Bapak Ibu ikut ke kami di diklat kerjasama. Etama berbayar karena Bapak Ibu harus memperhatikan akomodasi dan transportasi Widya Iswara. Nah, etama hari kerjasama itu ada payung hukumnya di PMA 19 tahun 2020 terkait dengan kediklatan. Apa bima hoyong gratisan, hoyong dibayar, tunggu undangan dari Balai Diklat. Kabupaten dengan seorang, 2 orang, seberapa tahun kan mereka bagi Balai Diklat. Tapi upami hoyong cepet, aya porsinya, aya wadahna DKS, Diklat Kerjasama, atau DKS, pelatihan kerjasama. Monggo Kang Sule dikoordinir kalau ingin memiliki sertifikat untuk kenaikan pangkat. Diakomodir dulu, diprioritaskan bagi guru-guru IPS yang negeri yang naik pangkat, kurang sertifikat, boleh nanti colek Pak Dr. Marzuki untuk ikut diklat kerjasama. Itu bagi Bapak Ibu yang mendesak ingin sertifikat. Saya pikir itu informasi dan motivasi dari saya, mudah-mudahan seluruh guru EPS di madrasah menjadi guru yang hebat, bermartabat,
pembelajarannya bermutu, mengena di hati anak, kemudian Bapak Ibu menjadi bintang atau star bagi siapapun, di mata murid, di mata guru, di mata pimpinan, dan di mata masyarakat. Insya Allah. Demikian saya memberikan waktu untuk berdialog, dan Bapak Ibu silakan. Mangga, terima kasih host dan Pak Sulaiman dan Bu Sophia atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, motivasi kita bertanya lewat room chat ya. Saya mau bertanya dulu Agus Lani, apakah boleh di tema yang barusan? Itu ya. Mangga. Ya, terima kasih. Bu Maya, mungkin sebelum saya buka chat, ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi ini baca record nyala kok nyala. Bertanya di chat. Oke. Baru baca message ini. Ya silakan Bu Ai. Oh ya. Oke, kalau belum akan bertanya sepertinya kepada Pak Agus gitu ya. Penasaran, sangat menarik sekali gitu. Tadi yang tipe ASN itu berada di mana gitu ya. Sesuatu yang membuat kita berpikir di mana gitu. Apakah kita sudah ada di high motivation atau yang low skill, low motivation gitu kan? Terus apakah kita juga sudah benar melaksanakan KBM seperti yang tadi dikatakan Pak Agus Lani, harus membelajarkan anak, menggali potensi anak. Apakah sudah seperti itu atau suaranya hilang timbul ya? Punten. Ya, timbul tenggelam. Di saya juga dari tadi agak-agak gimana nih? Di wifi saya juga kayaknya agak-agak hilang timbul. Gitu ya Pak. Bu Ai, sinyalnya Bu Ai, punten. Oke, sudah tertangkap ya. Neng Maulina udah tertangkap ya. Kita di depan kelas, tapi dengan sekarang karena pandemi gitu PJJ tidak bersahabat enggak? Oke, ya. Silakan. Oh, oke. Bu Maya, ini ada yang di chat, ada yang nanya. Apakah bisa kami meminta pemateri dari WIBDK untuk MGMP Mapel Geografi? Coba Bu Mai, dibaca deh. Kalau suara saya kan katanya adanya. Oh iya, untuk nanti insya Allah PPT boleh dibagi ya Pak Haji. Insya Allah nanti akan di-share. Nanti oh ya, untuk ini Bu Ai, untuk sekedar informasi kan kita tidak ada link pendaftaran awal, jadi untuk link presensi tolong di-share, nanti akan ada grup untuk informasi sertifikat. Jadi nanti mungkin yang sudah masuk ke presensi nanti akan dibuatkan grup seperti itu ya. Pak Sule, ada nomor WhatsApp-nya Pak Sule di formnya? Ada. Boleh saya jawab, Nawina? Ya, silakan Pak Haji. Ya, untuk Ibu Aisyah yang nanya timbul tenggelam suaranya, tapi saya menangkap beberapa poin. Yang pertama, jika Ibu Sofah itu sebelum mengajar mempersiapkan diri dengan menyusun RPP, dan RPP-nya disusun dengan benar sesuai dengan regulasi atau yang berlaku. Kemudian Bu Aisyah itu juga mempersiapkan diri untuk banyak baca terkait dengan konten KD yang akan disampaikan. Ibu sudah memiliki kategori guru bintang.
Kenapa? Paling tidak Ibu sudah mempersiapkan segala-galanya. RPP-nya sudah dibuat dengan benar. Kemudian untuk proses pembelajarannya Ibu sudah mempersiapkan diri dengan banyak baca terkait dengan konten yang akan disampaikan. Yang kedua, dalam proses pembelajarannya itu, Ibu betul-betul memahami tentang sikap dan watak serta karakter murid. Ini penting. Jangan sampai Ibu Sophia itu datang ngajar tanpa tahu potensi anak. Ya, ini yang disebut dengan guru yang tadi. Yang pertama itu semangatnya tinggi tapi mengeluh. Oleh karena itu, jika Ibu Sophia ingin menjadi guru yang bermutu dalam konteks kategori guru bintang tadi, proses awal penyusunan RPP, kemudian ketika ngajarnya dipraktekkan 5M-nya. Pastikan anak bertanya, pastikan anak dikasih waktu untuk menjawab, pastikan anak sudah berdiskusi. Kemudian nanti di akhir ada evaluasi, konfirmasi. Insya Allah Ibu akan menjadi bintang di kelas itu. Seperti itu. Yang pasti banyak inisiatif, banyak kahayang lah. Inisiatif bisa melahirkan metodologi, bisa melahirkan model, bisa melahirkan segala macam teknik mengajar di situ. Seperti itu. Ya, kalau Ibu Aisopa itu ingin seperti guru bintang ya begitu. Kemudian tadi terkait dengan guru geografi. Ini penting saya sampaikan kepada MGMBPS. Di kami itu kalau ngitung jumlah widya iswara dan spesialisasi, memang tidak ada WI spesialisasi geografi. Yang adalah WI spesialisasi IPS, rumpun IPS. Geografi pun bagian dari rumpun IPS, menurut saya seperti itu. Oleh karena itu, nanti di Balai Diklat itu akan dilebur di namanya pelatihan guru IPS. Di dalamnya ada geografi seperti itu. Tapi secara administratif tertulis tidak muncul pelatihan guru geografi untuk MTS, untuk MA tidak muncul. Yang ada adalah untuk guru IPS. Kalaupun kami menyelenggarakan pelatihan untuk guru geografi, kami tidak bisa sendiri, kerjasama dengan perguruan tinggi yang punya jurusan geografi. Itu seperti itu. Termasuk bahasa Arab, karena spesialisasi bahasa Arabnya sudah pensiun WI-nya, ketika ada pelatihan guru bahasa Arab, maka kami bekerja sama dengan kampus yang punya jurusan bahasa Arab. Seperti itu. Olahraga, kami tidak punya widya iswara spesial olahraga, tidak punya. Tapi ketika kami menyelenggarakan pelatihan guru olahraga, kami bekerjasama dengan kampus yang punya jurusan olahraga. Seperti itu yang kami lakukan. Apalagi guru BK pun tidak muncul spesialisasi BK di widya iswara. Tapi ketika kami menyelenggarakan guru untuk BK, maka kami bekerja sama dengan kampus yang punya jurusan BK. Begitulah kami bekerjanya untuk mendidik para guru. Tentu kalau Bapak Ibu mengandalkan anggaran dari kami, pasti Ibu akan kesel nunggu iraha abdi ditugaskan, bening abdi mah lami ditugaskan, bisa seperti itu karena memang persoalan keterbatasan anggaran. Tapi kalau soal pelatihan, kami sudah punya banyak 100 angkatan diklat reguler, 85 PDWK, ada sekitar puluhan PJJ buat pengawas, PJJ buat administrasi, PJJ buat guru, kalau ada. Seperti itu. Ya Bu Sapa, bagi yang bertanya tentang geografi seperti itu jawabannya. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya Bapak? Ini dari Ibu Badriah, SPDMPD. Pak, bagaimana mengembangkan kompetensi guru yang low skill, low motivation, udah tidak tahu, tetap tidak mau tahu? Etama kena di BAP.
Betul. Oh, kahayang. Kahayang atau benar. Betul, Berarti tidak ada kahayang. sudah tidak layak jadi guru nih gitu mah. Mohon. Nah, Ini solusinya seperti apa solusinya? Solusinya ya solusinya seperti apa? bisa jadi nanti kepala madrasah yang tahu tentang kondisi dia itu memberi motivasi. Berkali-kali diberi peringatan kekeh gitu wae, baru sodorkeun berita acara pemeriksaan. Bade lanjut apa tidak jadi guru teh? Itu we. Bade kasetak wae atau jadi tukang sapu daripada guru. Selesai, Pak. Ingat Ibu sekalian, penilaian kinerja sekarang itu menggunakan merit system. Penilaian terhadap ASN sekarang pakai merit system. Pertama, kualifikasi. Yang kedua, kompetensi. Yang ketiga, integritas. Kualifikasinya bagus. Ya, S1, S2, mungkin S3. Bagus. Kompetensinya bagus. Ya, punya skill luar biasa. Tapi integritasnya kurang, maka ia susah untuk naik pangkatnya, Pak. Jangan berharap naik pangkat. Jika benar idealis yang menilainya. Kita kudu menyatu, Bu Sopa. Kudu menyatu ya, sanes mendahar. Menyatu. Bu Maya nggak paham itu. Kualifikasi, kompetensi, dan integritas. Bu Sopa dari mana? Bu Ain dari mana? Dari Tasik, Bapak. Oh, atau Sunda tuh. Maksudnya Bu Maya Depok. Bu Maya yang nggak paham. Oh, Ismaya Depok, Is. Iya, tapi insya Allah paham, Pak. Ya, minggu depan saya ke Depok. Oh, gitu, Pak. Iya. Ya. Depok bukan, saya di Sukabumi sekarang. Maksudnya iya. kampung halaman. Kampung halaman. Mau pakai syariah itunya, jual belinya mau amalah itu. Yang pakai itu, Turki, mudorobah. Amalah. Ya, begitu ya, Bu Sopa ya. Oh, iya, Sekarang Bapak. sudah saatnya Bapak Ibu menunjukkan kompetensi apa yang kita miliki. Kualifikasinya seperti apa, integritasnya seperti apa. Nah, penilaian ASN itu tiga ranah itu. Jadi kalau sekarang orang tidak punya kompetensi, nggak ada, integrasi nggak ada, udah Pak jadi sampah, Pak. Jadi sampah. Sekarang semakin betah. Makanya sekarang rekrutmen PNS adalah rekrutmen paket CAT. Semuanya berbasis online. Termasuk urusan diklat nama pakai online, daftar pakai online, segala lagi online. Jadi guru yang gaptek, guru yang lemah di bidang IT hari ini, persiapkan saja dirinya menjadi sampah. Artinya apa? Tidak berguna lagi. Ketinggalan zaman. Nama sudah eranya era IT. Gitu. Daring seperti apa? Wah iya kan, kalau Bu Ain Sopa ngajar hari ini ada perintah harus daring, tapi tidak pernah nyabak-nyabak acan laptop, apa kata dunia? Itu udah mutlak, Pak. Sudah harga mati di era pandemi ini, kita mesti ngajari anak lewat daring. Seperti itu. Sudah harga pasti, nggak bisa tawar-tawar lagi. Cuma memang plus minusnya itu banyak. Plusnya banyak, minusnya lebih banyak. Urusan sinyal, masalah kuota, Sinyal. masalah pulsa, segala macam. Itu gangguannya. Nggak bisa maksimal kalau kita ngajar daring, maka bisa maksimal. Tapi minimal anak kita belajar. Apakah lewat saya mah mampu bikin IT, bikin yang daring-daring, cukup lewat WA. Anak-anak, hari ini Ibu nugasin kalian untuk mencari sumber sejarah. Mengapa ada Malim Kundang seumpama? Kalian diminta untuk mencari sejarahnya kenapa Monas itu berdiri. Sejarah Monas. Itu juga bisa. Yang penting Ibu melakukan proses pembelajaran untuk memotivasi murid belajar. Selesai.
insya Allah halal gajinya. Amin. Dibanding dengan ibu membiarkan mereka tidak belajar, ibu berdosa. Gajinya pun menjadi subhat. Karena uzubillah. Ya gitu Bu Sopa. Ibu Sopa di madrasah yang mana? MTS mana, Boy Sopa? Saya MTSN 2 Tasikmalaya, Bapak. Berarti di mana, daerah mana? Cigalontang? Ciawi, Pagerageng. Oh, Pagerageng, Ciawi. Iya. Saya MTS mana? Oke. Kenapa, Bapak? MTS. MTS apa MA? MTS, Bapak. Di MTS 2. MTS Umi Kulsum Kota Sukabumi, Pak. Jadi tugasnya di swasta. Di negeri? PNS tapi diperbantukan di swasta gitu. Oh, ya udah artinya PNS. Kang Sule di mana? Ada mah Cianjur, Pak. Di MTS mana? MTS 1 Cianjur. MTS 1 Cianjur. Mohon. Berarti di Sawah Gede. Anes di Ciherang, Pak. Oh, Ciherang. Oh, Pak Saiful Mubarok. Mohon leres. Leres Iya. Pak Saiful Mubarok. Salam ke Pak Saiful ya. Insya Allah. Kejakeun abdi jadi ketua MKMP Jawa Barat gitu. Ngayakeun webinar. Tapi kepalana Uningan atas orang gitu. atas di share ku abdi di grup, Pak. Atas di share ku abdi di grup. Uningan atas. Silakan Mangga yang mau tanya lagi. Bu Maya, coba dicek ada yang raise hand. Oh iya. Di sini Bu May? sepertinya nggak ada yang raise hand ya. Tidak ada tuh Bu Sofa. Oh, mungkin tadi. Oke. Jadi ikut Bu Sofa Gini, biasanya kamu biasanya ikut. Bu Ai ini jadi Bu Sofa gara-gara Iya, Pak betul. Pak Haji. Tapi bagus. Oke, kalau ini nggak ada di chat, nggak ada lagi yang bertanya gitu ya. Kayaknya sudah pada paham atau sudah berada di posisi start. Bintang semua kayaknya yang hadir di sini Bu Ai. Ya. Kayaknya bintang semua ya karena Bapak guru hebat yang hadir di sini sudah ada di start. Atau lagi masih mentafakuri mungkin ya. Yang jelas jadi Masih mengukur, mengintrospeksi diri. Saya kemana ya masuknya ya? Sudah Gitu. masih berpikir Ke gitu kuda, ya. ke bintang, atau ke yang di bawah itu low skill semua gitu. Betul. Lagi pada mengukur sekarang banyak kayaknya. Ya, saya mengukur aja. tapi Pak Bapak punten bertanya sedikit ya nggak apa ya Bu Ai ya moderator. Jadi kan kadang kita manusia putus-putus suaranya Bun Ai ya. Ini di sini juga sebenarnya dari pagi ya wifi-nya agak-agak terganggu gitu. Jadi mudah-mudahan tetap lancar nih sampai jam selesai gitu. Pengen bertanya tapi Pak Haji dengar ya? Maksudnya ini suara saya terdengar ya? Banget, jelas. Oh iya. Soalnya tadi suaranya Bun Ai di saya nggak kedengeran, agak putus-putus gitu. Untuk apa namanya karakter yang high skill low motivation itu kan di situ tertulis suka mengeluh. Nah di situ poin sepertinya itu udah kadang kodrat manusia ya manusiawi gitu Pak. Kadang-kadang kita mengeluarkan sebuah emosi mengeluh, mungkin mengeluhnya itu ada kategori apa namanya batas minimum batas maksimum untuk seseorang yang dikategori mengeluh di high skill low motivation ini ya. Dalam artian adalah pasti manusia yang apa namanya yang powerful atau berkinerja aja mungkin kadang mengeluh gitu ya. Jadi mungkin taraf mengeluhnya itu tingkatannya seperti apa dan masih batas normal atau bagaimana, atau mungkin boleh mengeluh tapi selalu memperbaiki diri. Jadi mungkin gini ya, saya teringat akan sesuatu quotes, bukan quotes ya, tapi intinya orang yang pernah melakukan kesalahan tapi dia memperbaiki diri, berusaha introspeksi itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah mungkin melakukan kesalahan yang sekalipun. Tapi kayaknya nggak mungkin ya manusia nggak punya salah ya. Itu cuma sebuah ini ya analogi gitu ya Bapak. Jadi di sini mungkin bisa dijelaskan patokan apalagi seorang ASN gitu ya. Patokan minimal mengeluhnya itu sampai batas apa kan? Ya. Karena kita manusiawi gitu ya. Demikian Bapak Haji. Terima kasih. Dalam konteks ASN, jika mengeluhnya karena persoalan murid ya bagi guru, itu pertanda ia kurang memiliki kompetensi kepribadian, tidak sabar berarti itu. Tapi seringkali yang mengeluh itu adalah guru ngajar,
anaknya bandel, tidak bisa diarahkan, ia mengeluh. Setelah mengeluh tidak ada tindak lanjut untuk memperbaiki. Maka yang seperti ini wajib ada partner. Partner untuk apa? Berdiskusi. Jangan dijauhi guru seperti ini. Tapi yang di lapangan kebanyakan guru mengeluh karena apa? Karena soal dompet yang sudah tergerogoti oleh sisa gaji di BRI. Wow. Gue banget kan? Iya, Gue banget. beda ya. Jadi sudah cukup jelas ya mungkin mengeluhnya ya. Gini, Iya. ya. Gaji bulanan sudah tinggal sisa potongan. Masuk kelas tidak punya persiapan. Anaknya bandel. Miskin metodologi. Ngeluh. Itu. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka segeralah meraba diri. Kita ini sedang ada dalam posisi keliru. Iya. Ya, betul manusiawi. Mengeluh itu manusiawi, Ibu Maya. Manusiawi betul. Tapi tidak lantas langsung berlarut-larut mengeluh. Itu penyakit jiwa kalau itu. Segera ketika mengeluh sadar. Biarkan gaji saya cuma sisa di BRI, tapi saya harus bisa mengajar di depan anak itu dengan semangat. Ulah tinggal ikan ngeluh di kelas teh, ulah curhat, ulah baperan di kelas teh, ulah. Ya betul. Berarti psikologis ya. Ya, ini ada yang bertanya di Q&A, Bu Mai. Ya, coba Dari Bu Epi Supiana, beliau bertanya, kalau KKGMI mau ngadain webinar mengundang BDK bisa juga kan Pak, katanya gitu. Banget. Iya, udah dijawab ya. Oke, saya mau melanjutkan pertanyaan Bu Maya yang tadi mengeluh itu ya. Bu Ai. Ya. Saya dulu deh. Oh iya. Boleh Mas Sule. Iya. Saya juga ingin juga ya. Boleh, silakan. Saya menunggu juga. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Masih banyak Pak. Masih ada waktu ya. Masih banyak waktu. Iya, alhamdulillah. Ya baik, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ini ya sama Bapak Haji Agus Selani ini, Kepala BDK yang sudah berkenan hadir bersama kita untuk mengisi webinar pendidikan untuk kompetensi guru ini. Tentunya memang saya juga berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan ya, slide itu ada 4 fase, 4 bagian ya. Ya, 4 posisi tipe ASN gitu ya. Nah, saya jelas tujuan kita ini ya, kalau kita hubungkan dengan apa tujuan dibentuknya MGMP IPS ini yang memang sudah cukup lama juga sebenarnya usianya ini Pak Haji. Kita dibentuk sama Pak Dr. Marjuki itu tahun 2014 ya, 2014. Masa lalu. Cuman kita ini ya baru eksis ini ya sekarang mengingat memang punten ya kita juga ada beberapa Bu Ai punten link up presensi maaf Pak ya sudah oh iya ya tolong di share ya udah ya terima kasih ya Pak Arianto nanya. Ya tentunya kita juga punya beberapa tujuan ya waktu terbentuknya itu ya salah satu diantaranya ya adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar ya tentunya untuk menjadikan guru itu menjadi high skill itu tadi mungkin. Nah ini mudah-mudahan sejalan nih ya, mudah-mudahan sejalan apa yang menjadi tujuan MGMP dan juga apa yang tadi disampaikan oleh narasumber ya oleh Pak Haji Agus yang berkaitan dengan bagaimana kinerja PNS ini supaya lebih ditingkatkan lagi. Ya, jadi intinya ada beberapa kita, Pak Haji. Jadi saya pun sebenarnya
pingin ngobrol banyak juga ya tentang MGMP IPS ini ya, berkaitan dengan tiga hal ya, tiga hal mengenai pertama yang surat penetapan ya dari Bapak Kanwil yang sementara ini memang masih dalam proses katanya begitu. Kemudian juga mengenai teknis penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari MGMP IPS itu sendiri. Kalau struktur organisasi, alhamdulillah ya sudah ada gitu Pak Haji. Jadi mohon mungkin ini masukannya juga dan kesediaannya juga Bapak Kepala BDK ini menjadi pembina ya, menjadi pembina ya Pak Bumaya ya. Iya, Menjadi salah satu pembina. ini salah satu pembina. Kenapa baru Pak Ini saya Marjuki ya sampaikan yang di sini. Iya. dengan Pak Karena Didin memang dan Pak Pak Osman. Haji Marjuki ketika itu coba cari katanya siapa yang kira-kira ini jadi pembina. Itu jadi itu saja mungkin di kolom chat Pak Agus, di jadi share-nya, mohon di panel, arahannya, di bimbingannya share-nya di untuk panel MGMP sih. IPS MTS Di Jabar ini pemirsa supaya ya, bisa lebih bukan eksis di ke depan. Ya tercatat kita sudah melaksanakan ada 3 webinar ya Pak Haji Agus. Jadi alhamdulillah pada kesempatan ini adalah yang ketiga dan insya Allah nanti beberapa waktu lagi Pak Haji Marjuki juga itu menjadi webinar yang keempat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Haji Agus. Mohon pencerahannya untuk MGMP IPS MTS Jabar ini. Ya silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Maya udah dicek berapa yang hadir? Yang hadir sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu. Yang hadir itu tadi ini 71 ya partisipan semuanya untuk dan dengan all panelis. Nah, ini Lola ini. 71 dengan all panelis. Kalau untuk Sip. ya sekitar 71. Bapak sekalian, ya di meja saya sudah ada 3 permohonan narasumber dari MGMP. 1 IPS sekarang mulai. Yang akan datang nanti bahasa Indonesia. Kemudian MGMP bahasa Arab. 3-tiganya level Jawa Barat. Sudah bagus itu. Sebab indikator organisasi yang maju adalah minimal ada kegiatan yang sifatnya berkala. Itu dulu. Bolehlah, itu ideal ya. Kita punya SK pengurus MGMP Jawa Barat dari Kanwil. Ya, itu dikejar. Target seperti itu. Kemudian punya ada ART organisasi. Isinya apa? Ya mulai pendahuluan, mulai tujuan, visi, misi, kegiatan apapun itu macam-macam ada di ADRT. Yang ketiga punya program kegiatan. Actionnya ada gitu. Ketimbang kita punya SK, punya ADRT, punya program kerja, tapi tidak ada action. Itu namanya min alamatil manfus wal amburadul. Itu artinya apa manfus? Ya. Oh, Pak Surya lebih alamat tahu. manfus. Amburadul, nggak jelas. Manfus amburadul, pemain. Seperti itu. Jadi ini MGMP IPS kan belum punya SK. Belum. Sedang diperbaharui Bapak. Sedang diikuti Juknis terbaru. Jadi kita Juknis yang 2014. Ada RT punya belum? Ada RT. Ya, sedang Sudah finalisasi. Oke, nggak apa-apa. Sambil berjalan kita ada kegiatan. Ini ciri organisasi yang maju dan hidup begitu. Ini bagus, saya apresiasi. Sebentar lagi nanti bahasa Indonesia. Nanti akan ada bahasa Arab. Seperti itu. Ini bagus, saya pertama kali diundang oleh MGMP IPS umur hidup gitu. Umur hidup. Berarti kita pembuka pintu ya Pak, insya Allah. Buka pintu surga nih. Tapi lewat pintu webinar, amin di pintu surga, amin. Pak Haji Agus sebentar, ada web khusus nggak ya untuk webinar untuk di BDK itu yang mungkin bisa diakses sama kita web khusus untuk BDK gitu, ada tidak? Kalau ini kan kita menggunakan GTK nih. GTK MGMP MA ini kita nebeng ini sebenarnya Pak Haji. Oh, nebeng. Jadi ya kita nebeng. Iya. Saya fasilitasi dengan tim IT ya, ada Prakom kan. Oke, siap. Di kami ada perata komputer yang tusinya adalah mengembangkan IT di sini.
Nanti Iya. apakah nanti Oh, akan iya. diakomodir atau tidak, saya akan koordinasi dengan pihak itu. Tapi yang jelas update terus ya di web Pendidikat, IG-nya, Facebook-nya gitu. Iya, siap WA-nya Bapak. Ya, juga segala macam habis itu. ya Kasih satu HP lagi dan ini harus disampaikan, ini ada amanat, ada salam ini dari orang Brebes ini. Salam katanya dari Pak Ahmad Saifuddin, orang Brebes gitu. oh Pak iya, Guslani ada nggak sekarang? sampaikan. Ada, Ada nggak dia? hadir dia di bawah, hadir Hadir. ada. Kok tidak nampak kelihatan? Oh, tidak ada Oh, videonya, tidak ada ini videonya. sistemnya jadi event Bapak. Kalau event itu nanti panelis sama partisipan dipisah. Kalau Oh, untuk pantesan atuh. mohon. Yang Jadi saya tahu maksudnya kalau Ahmad, Webex wajah Bu meeting bisa. Anisopah, wajah Bu Ismaya yang saya lihat. Iya. Klarulis Juanana untung. Amin. Nuhun. Bukan. Iya. Apa sebentar ini ada yang mau nanya? Pak Sule ini Oke. Ada yang mau nanya bertanya. dulu Untuk Pak Saifuddin ya saya salam kembali, silakan Bentar. nanti sampaikan lagi. dari Bapak Ahmad. Ya. Ini ada yang bertanya dari Bapak Ahmad Fauzi. Bapak Gus yang saya hormati, terima kasih Bapak atas arahan, materi, serta pengetahuan yang telah Bapak berikan tentang kediktaatan yang tadi Bapak utarakan. Kenalkan, saya Ahmad Fauzi dari MTS Negeri 7 Cirebon. Kebetulan sekolah saya termasuk dalam salah satu dari 4 MTS yang di tahun 2001 ini masuk dalam kategori madrasah riset. Oleh karenanya sangat mengharap ke Bapak atau BDK khususnya untuk mendiklat kami, para madrasah yang masuk kategori madrasah riset, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kemenag, menuju madrasah hebat, madrasah bermartabat. Terima kasih. Itu kalau Pak Ahmad Fauzi itu kalau sama Pak Haji Marzuki itu suka dipanggil Pak Jokowi itu Pak Haji Agus. Gitu. Begitu ya. Mirip ya Pak Jokowi ya. Kayaknya itu bukan nanya tapi curhat seperti Iya. ingin ada diklat katanya untuk MTS yang masuk kategori madrasah riset. Iya, Gimana, silakan. Ditunggu oleh kami mau pilih yang reguler atau milih yang pelatihan kerjasama, itu aja. Kalau yang pelatihannya reguler, tunggu undangan dari kami. Iya. Karena kami di kantor belum bisa menyelenggarakan diklat reguler karena kondisi pandemi. Kami masih beredar di berbagai daerah. Hari ini ada di Cirebon, di Majalengka, di Cimahi, di Purwakarta, di Garut. Hari ini. GBDK ya. Ya, minggu besok putarannya ke Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Depok. Seperti itu. Ya, kalau nanti Pak Jokowi pengen ikut apa namanya Jokowi. Jokowi Ahmad Fauzi kan? Iya. Jokowi Ahmad Bapak Fauzi. hafal juga loh. Iya. Hebat. Suka dipanggil Pak Jokowi dulu waktu diklat sering dipanggil Pak Jokowi. Iya. Mirip ya? Mirip. Sudah yang jadi Emang mirip. presiden atau masa berikutnya. Amin. Ya begitu ya. Silakan nanti Pak Ahmad Fauzi Al Jokowi itu. Kalau mau ngadain diklat silakan. Bahkan kami seringkali di medsos itu menawarkan itu. Barang siapa guru-guru yang ingin mendapatkan sertifikat dan ilmu pengetahuan dari kami sesegera mungkin, maka ikut kategori pelatihan diklat kerjasama. Kumpulkan 40 orang guru di situ, bermusyawarah kapan siapnya, bikin kemudian proposalnya. Datang ke kami, selesai Pak itu. 40 orang silakan. Tapi kalau mau ikut diklat reguler, ya tunggu dari kami. Tunggu izin dari gugus Kopin. Seperti itu. Ya, Kang Sule, sampaikan aja Pak Ahmad Fauzi. Insya Allah Pak Haji, insya Allah. Bu Maya, maaf Bu Maya, sama Maya di share link absen. Coba di share ulang Bu May. Apanya absen bukan? Sebentar. Link Ya, absennya kayaknya ada di Bu Ai kayaknya ada masalah dengan jaringan. Iya, belum makanya ini link absennya. mudah-mudahan saya nggak ada masalah ya, soalnya tadi juga bermasalah. Coba saya coba. Ya tolong di-share aja sama Bu Mai ya, sama Bu Mai aja. Ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Haji Agus Lani. Assalamualaikum, perkenalkan saya Yudo dari MTS Negeri Kota Sukabumi, guru non PNS untuk level inisiatif.
apa strategi yang dilakukan agar masukan yang diberikan oleh saya bisa diterima oleh semua pihak? Sudah. Dari Pak Yudo, dari Pak Yudo. Ya, Pak Yudo. Mana ya? Menyampaikan inisiatif, gagasan, ide, keinginan, itu ada trik-triknya jika ingin diterima. Pertama, persuasif, pendekatan aspek kemanusiaan. Kenapa? Persis kayak kita mendakwahi orang. Ulah cara nyarekan, ulah cara mencaci maki, pendekatan persuasif kemanusiaan. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Contoh, Pak Yudo inginnya itu ngajar di kelas itu segala ada fasilitas. Laptopnya ada, LCD-nya ada, layarnya ada, fasilitas lengkap, kan begitu. Inginnya kan begitu. Nah, inisiatif Pak Yudo ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lembaga atau di madrasahnya. Itu pun susah nyambungnya. Oleh karena itu, inisiatif Pak Yudo, inisiatif guru siapapun, ketika ingin diterima oleh pihak manapun, maka menggunakan cara-cara persuasif. Lihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Disingkat. Apa, Bapak? Lanjutkan, Pak. Bapak, Itu pelajaran Bapak saya indikator dulu. ke Bapak. Dulu guru BP Dewasa. saya itu loh ngomong itu. Disingkat. Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan jangkauan. Ya. Pandangan dan jangkauan. Itu saya SMA kelas 1 Bu Ai, itu guru BP saya itu cerita itu. Pandangan dan jangkauan. Ya, seperti itu. Insya Allah Kang Yudo, sekalipun Bapak adalah bukan orang PNS, tapi kan sertifikasi Pak Yudo. Sertifikasi nggak Pak Yudo? Nah, coba dibuka. Kalau Bapak sudah disertifikasi, dapat sertifikasi, artinya Bapak sudah bagian daripada ASN itu. Sudah digaji oleh negara. Inisiatif yang Bapak Ibu miliki, jangan lupa disusuaikan. Lain Aisyah, disusuaikan. Aduh, Cuma ciri khas Pak Haji emang gitu ya. Iya, betul. Aduh. Jadi tertunduk itu Bapak. Aduh. Iya, asli jadi Jelas Pak Aisyah, Pak? Jelas, Pak. Terima Apa yang kasih. jelas? Apa yang jelas? Yang barusan, kondisi dan jangkauan. Inisiatif disesuaikan dengan kondisi. Nah, itu. Iya, betul. Sudah selesai. Ulah apa? Ulah kekeh. Lumayan nggak tahu lagi. Ngerti. Jangan terlalu keras kepala untuk mempertahankan ego kita gitu ya Pak ya. Iya, itu dia. Persis itu, sahih itu. Seperti itu. Karena banyak guru idealis tapi tidak realistis gitu. Ya, stres sendiri nanti ya Pak. Iya, Arika hayang langit gitu. Iya, benar. Gitu. Terima saja. Syukuri saja ya Pak, syukuri, nikmati, jalani. Syukuri apa yang ada. Itulah demasi. Iya. Ya, itulah demasi. Aduh, si Bapak. Oke, tidak ada lagi yang bertanya. Iya, Pak Haji, saya ingin bertanya. Sebenarnya bukan bertanya sih, curhat sebetulnya. Tentang dirimu. Iya, betul. Itu kayaknya nanti di Zoom nanti kalau curhat yang lain. Enggak, ini unek-unek sih. Mudah-mudahan mewakili semua orang gitu ya. Ini masalah KNP, Pak Haji. Ketika seseorang mengikuti prosedur yang betul gitu ya, mengumpulkan persyaratan untuk KNP, itu lumayan susah. Tapi tiba-tiba ada temen gitulah, anggaplah. KNP-nya cepat tanpa mengumpulkan persyaratan. Tidak punya karya ilmiah. Masa? Tidak pernah diklat. Tapi bisa naik pangkat. Nah, gimana itu Pak Haji? Kok bisa sih? Kayaknya dia. Di Tasik ada ya? Bu Ai itu keselip kayaknya Bu Ai. Dia ke bawah sama yang lulus kayaknya kertasnya. Enggak, itu sakitnya kayaknya tuh di sini Pak Haji. Berarti guru itu dapat mukjizat itu guru itu. Iya, kayaknya mukjizat deh itu. Rezeki anak soleh berarti ya. Itu luar binasa itu.
Itu mungkin berkasnya ikutan rombongan yang itu lolos kayaknya, salah Mungkin. masuk Bisa rombongan. jadi. Bisa Bisa jadi. jadi. Jangan suudon ya. Husnuzon. Nggak Jangan boleh Jangan. dilarang ya. husnuzon. Harus Ya, iya betul. ya. Ya, Itu mungkin kayaknya rezeki. harus ngisi zona itu link zona integritas yang di-share oleh BDK itu Pak Haji ya. Oh iya. Nah, ini kayaknya belum Itu ngisi ini kayaknya link zona mewakili banyak integritas itu. Bu Ai mewakili banyak pertanyaan yang Bapak Ibu guru yang lain sepertinya. Oke. Kadang di Iya. kelompok-kelompok grup itu suka bertanya seperti itu sih. Iya. Oke. Itu dapat mukjizat guru bisa naik pangkat tanpa kerja apapun ya, Berarti luar guru biasa. beruntung ya Pak. Enak tuh Iya. jadi guru beruntung. Mendingan guru Enak. beruntung daripada guru cerdas loh. Iya. Tetapi secara administratif itu menyalahi regulasi. Kalau betul ada Betul. ya. Kalau Ada betul loh Pak. Dan menyakiti hati. Iya. Sakitnya di sini Pak Haji. Nggak apa-apa, istighfar aja Bun. itu mah cita-cita itu. Belum rezeki gitu, belum rezeki. Belum rezeki. Iya, iya Rezeki betul. Bun Ai berarti. Iya. Heeh. Kalau di lingkungan kami nggak ada yang seperti itu. Tidak Alhamdulillah di ada sini yang nggak berusaha ada. labim. Semuanya ditempuh dengan mekanisme dan prosedur yang ada di regulasi. Harusnya begitu Pak Haji, setuju itu. Apalagi Sampai- kami sedang ber-ZI, Waktu itu kantor saya kami juga tuh ditunjuk oleh dipulangin kantor kami sampai 3 sekarang kali Pak. ditunjuk oleh pusat, untuk membangun zona integritas. Yang kayak gitu-gitu tidak akan ada. Semuanya berbasis regulasi. Mudah-mudahan itu hanya kesalahan teknis saja Bun Ai. Jadi Ya, kita husnuzon kayaknya aja. seperti itu. Karena aku pernah 3 kali dipulangin itu ya berkas ya. Tahun 2000 berapa itu 2015 2016 ya. Jadi itu di berkas dipulang lagi, disuruh lengkapin, balik lagi, disuruh pulang lagi sampai 3 kali itu. Iya. Kita Mendingan gitu Bu bangsa Maya. silinder bikin karya Kerasa ilmiah ya. nikmatnya. Heeh. Kerasa nikmatnya itu Bu Maya kalau Nikmat seperti itu. banget. Heeh. Ya. Dan Ibu Ai Sopan nggak usah membawa ke meja hijau urusan itu. Enggak, Pak. Enggak, cuman mengeluarkan unek-unek aja, Pak. Betul. Iya, Yang jadi penting Ibu Ai tidak seperti yang Ibu Iya. ceritakan. Alhamdulillah tidak akan seperti itu, Bapak. alhamdulillah. Insya Allah rezekinya halalan Nah, itu thayyibah. dia. Ya. Takutnya tidak berkah, Mubarakah. Bapak. Amin. Halalan thayyibah dan berkah. Ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, amin. Ya, itulah Maya. Tapi jangan kelamaan sakitnya. Senangnya yang cepet ya. Semoga. Bu Maya, Ya? Bu Maya, katanya link presensi share-nya di attendee. Oh, saya di all partisipan. Tapi tetap aja katanya nggak muncul. Coba di Mungkin share-nya lagi di bermasalah attendee. ya. Tadi juga sebentar ya. Saya harus ke WhatsApp dulu, di copy lagi dari ulang sebentar. Ya, kita cek mungkin masih ada yang bertanya di chat. All attend. Oh Sepertinya iya, all attendee ya. Ya Allah, bener. Oke, masih ada waktu Bu Mai. Masya Allah, barokallah deh. Terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu peserta. Ini jadi attendee kan peserta ya. Maaf ya. Jadi saya ke panelis ke kita Iya. aja. Ya Bapak oke. Ibu, silakan Bapak Mhm. Ibu. Ini mana pertanyaan? Saya cari dulu. Oke, ini sama curhat. Meminta BDK sering mengadakan webinar yang sertifikatnya diakui katanya Pak Haji. Ya. Kemana? Jadi BDK sering mengadakan webinar dan sertifikatnya diakui untuk KNP mungkin Pak. Bisa dipakai untuk KNP. Kalau webinar itu nanti kan siapa yang ngeluarin? Dari GTK juga, dan nanti mungkin insya Allah dari Bapak juga ada tanda tangannya. Dari Kok BDK bisa? gitu. Kalau tidak ada itu gimana deh? Kalau ada itu ibaratnya kayak extension ya Pak ya. Jadi modelnya mungkin kalau Itu masuknya ke ranah penunjang. iya. Seminar itu penunjang. Jadi harus banyak ya Pak ya. Bukan iya. Cuman sedikit Itu 0, sekian nilainya.
sekian kan ya kemungkinan. 0,12 apa 0, berapa ya? Bisa cukup oleh ketua MGMP, diketahui oleh kabid, bisalah kabid madrasah. Asal ada suratnya aja ke bidang Insya madrasah. Allah ada dari GTK juga ininya. GTK juga ada ya. Tanda tangannya. Iya Kan itu bisa, itu masuk penunjang ya webinar. Iya. Penunjang. Kalau Bapak Ibu bersama kami kan 1 minggu itu nilainya jelas 2. Itu lain ya, kayak pelatihan yang tempo hari Bun Ai itu kan kita 7 hari ya. Insya Allah itu gede kalau pelatihan. Kan kemarin kita dengan Pak Kiki ya, dengan Pak Haji kita mengadakan pelatihan jurnal nasional. Itu insya Allah karena mungkin juga dari GTK itu bisa ya, karena pelatihan kan 7 hari. Dan sampai menghasilkan produk pematerinya dari BDK gitu pada saat itu yang jurnal nasional. Sepertinya bisa itu kalau itu ya Pak. Iya. Terus udah baca belum itu tentang itu perlombaan menulis untuk di jurnal? Sudah. Itu kemarin kita ada Pak ininya pelatihannya sekaligus. Belum. Pak Firman. Ngirim belum. Kan beda kan ada juga 13 juta hadiahnya. Iya betul. Ya. Mudah-mudahan saya juaranya ya. Buktikan dulu tulisanmu. Siap Pak. Iya. Siap Pak Haji. Insya Allah. Ini Bu Mai ada lagi yang nanya nggak? Coba dicek Bu Mai. Coba dicek Bun. Ya, 2 menit lagi ya, 2 menit lagi ya, mau salat maghrib. Tidak ada ya. 12 menit Pak. Saya lagi nyari Pak Sule lagi di bawah ini, jadi mau dikeataskan dulu di attendee ya sebentar. Ada Pak Didin ya? Pak Sule terlempar kayaknya ya. Sepertinya tadi ada Pak Didin deh. Iya, Pak Didin ini belum dikeatasin. Maaf Bapak. Tadi perasaan udah diklik ininya nih, tombol saya kadang ngeklik tapi nggak kena. Tadi Pak Didin sudah saya klik nggak ke atas ternyata. Terus Ini udah naik ada. Kalinya nggak diklik ke klik gitu ya. Ini kenapa ini Pak Sule nggak bisa diklik-klik. Sebentar Pak Sule, sabar. Pak Sule terlempar. Ya, berhasil ngekliknya. Pak Didin punten baru dikeataskan ini. Bu Maya ada yang mau ditanyakan lagi ini dari partisipan, tidak ada chat, tidak ada pertanyaan. Ya mungkin sambil nunggu. Sambil nunggu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi ya. Mungkin Pak Didin nih baru ke atas ini. Mohon maaf ya Pak. Saya udah klik loh waktu beberapa menit yang lalu saya waktu japri. Tapi ternyata nggak apa-apa Bu, ternyata saya enak di bawah memantau. Kliknya nggak pas. Di bawah katanya kata Pak Didin. Jadi ada masalah dengan laptop saya. Bu Ai, sekalinya diklik itu nggak keklik-klik, tapi sensitif gitu kali sensor, nggak ngerti. Sekalinya nggak keklik gitu. Baru nyenggol aja udah keklik. Bagus lah. Oke, Pak Sule ada yang mau ditanyakan lagi Pak Sule, mangga? Enggak, cuman itu aja. Saya untuk absen ini baru masuk 30, padahal attended banyak ya. Iya, ini baru masuk 30 ini. Masa? Udah di attendee tadi? Sudah di attendee. Jadi gini ceritanya Pak Sule. Ya, Pak Didin silahkan. Saya sebagai attendee tapi sulit mencari link presensi karena salah ngirim tuh. Soalnya di attendee, jadi peserta juga malah ke panelis ya. Iya, maaf Bapak. Jadi pembelajaran selama ini saya juga sebagai panelis juga begitu, disangkanya bisa baca, ternyata kalau saya jadi attendee juga kesulitan sama aja. Ini pembelajaran di bawah. Informasinya. Mohon maaf Pak Didin ya. Pelajaran. Ini Bapak pengawas kita nih dari Bandung Barat ya. Salam buat Pak Agus Lani nih, ya udah lama nggak ketemu sebagai asesor Pak ya. Atau nuhun Pak. Iya Pak Didin. Salam asesor. Iya kita ketemu di Garut Pak waktu asesor Pak. Ya. Videonya dipasang Pak Didin. Jadi kelihatan. Aduh, abi bener sumping kan gendut acu gitu. Aduh. Iya. Yang raise hand silahkan dibuka itunya mute-nya Bu Mai. Ya, ini saya kesulitan mengklik ya. Dari tadi. Ini Bu Ai bisa dibuka dari sana. Harus saya ya, sebentar. Ini udah ke-7 kalinya klik. Berhasil Bun. Halo, apakah saya boleh menutup acara ini? Jangan dulu Bapak, ada yang raise hand sebentar Pak. Oh, silakan tuh. Iya, Pak Sunardi silakan. Dari tadi maaf Bapak, dari tadi Bapak raise hand. Maaf, silakan. Silakan Pak Sunardi. Sudah dibuka. Bertanya, udah dibuka. Sudah dibuka mute
mic-nya. Oh, ini mungkin ke Pak klik ini Sunardi, kali ya. Assalamualaikum. Tapi kayaknya pertanyaannya sudah tercover sama yang sebelumnya. Ya, tadi bagaimana kita ingin Bu mengundang. Epi tadi sudah di chat. Ya, sudah tercover kayaknya PDK, pertanyaannya ya. itu. Bu Epi tadi sudah dijawab. Kemudian Pak Sunarto tentang link absensi itu mah Iya, bertanya tentang link absensi. untuk attendee Pak Sunarto bertanya tentang link absensi. Udah ya? Ya. Sudah tercover semua pertanyaannya. Belum diisi semua ya Pak Sule ya. Kalau menurut itu berapa? Belum, baru 30. Baru 30. Sedangkan ya, yang langsung hadir saja Bu Ai. Ya. Bu Ai dipersilakan kembali untuk closing statement. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, karena waktu yang sudah mendekati azan maghrib, untuk Bapak Haji Agus Lani untuk closing statement dan menyimpulkan apa yang telah kita diskusikan barusan. Silakan Pak Haji. Terima kasih, karena saya juga masih ada agenda lain. Saya hanya ingin berpantun singkat untuk seluruh guru-guru MGMP, PAE, IPS. Ibu Ai di Cibatu. Jadi guru harus bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Maya di Sukabumi. Sudah panjang, aduh, Bapak Sule di Cianjur. Harus manjur. Jadi guru manjur. Iya. Luar biasa, tenun Haji. Mantap. Baik, ya mungkin saya tutup saja dulu ya Bu Ai ya, biar ini. Kita tutup agar saya berikan ke Ibu Maya selaku ya. Ya, silakan Bu Maya. Mungkin kita akhiri. Maya, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Agus Lani Musli yang telah mengisi acara, dan kepada para peserta mohon maaf bila ada kekurangan kami yang benar-benar ini sepertinya kendala teknis juga. Saya mengklik susah sekali, ini kadang sensitif sensor ininya ya, laptopnya gitu. Lalu untuk mengakhiri acara ini mungkin kita tutup dengan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin, dan agar berkah serta manfaat dunia akhirat kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.